Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kelas pengembangan kurikulum yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kurikulum dan aspek perkembangan anak. Ya, kurikulum yang kita singgung tentunya adalah kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini di lembaga PAUD yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP. Baik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ada kurang lebih 8 sub materi. Yang pertama adalah pengertian struktur kurikulum 13 PAUD, kemudian standar tahap pencapaian perkembangan anak, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, program pengembangan, beban belajar, dan indikator pengembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur kurikulum? Ya, struktur kurikulum 2013 PAUD merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, program pengembangan, dan beban belajar. Jadi, dalam kurikulum terdapat komponen-komponen nih, nanti kita akan pelajari satu persatu. Kompetensi inti itu mencakup apa saja, kompetensi dasar mencakup apa saja, kemudian muatan pembelajaran berbentuk tematik, ya, kemudian program pengembangan ada apa saja, dan berapa beban belajar anak. Nah, kemudian aspek perkembangan anak, saya rasa ini hampir di setiap mata kuliah di PAUD saudara akan mendapatkan materi perkembangan ini, ya. STPPA merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi, STPPA sebagai output dari layanan PAUD. Artinya, dalam kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD, setiap harinya, setiap pertemuan, guru harus mengembangkan 6 aspek perkembangan ini dengan tema apapun, ya. Aspek perkembangan ini harus dikembangkan mulai dari kegiatan awal, ya, sampai kegiatan akhir, yang mau diletakkan di mana tergantung rencana dari guru tersebut yang dituangkan dalam RPPH. Ya, misalnya moral agama bisa diberikan saat pembukaan dengan anak membaca doa sebelum belajar. Kemudian di tengah-tengah saat anak istirahat membaca doa sebelum makan misalnya. Kemudian ketika anak akan pulang harus membaca doa terlebih dahulu. Kemudian fisik motorik, ya, berarti ini bisa diberikan saat kegiatan fisik, baik kegiatan fisik di luar ruangan maupun motorik kasar maupun motorik halus saat di dalam ruangan. Kemudian kognitif, materi apa yang akan disampaikan bisa diberikan saat persepsi, guru memberikan penjelasan tentang tema apa yang diangkat pada pertemuan itu, bahasa di mana anak diminta untuk bercerita atau mengemukakan suatu hal, ya. Kemudian sosem itu berarti pada saat kegiatan pembelajaran anak diminta untuk bergiliran bermain, misalnya seperti itu, atau ketika melakukan hal-hal yang lain harus antri. Kemudian seni, salah satu aspek dalam diri anak yang perlu dikembangkan, ya, untuk memunculkan kreativitas. Biasanya ini dilakukan saat masuk di kegiatan main. Ya. Kemudian bagaimana cakupan kriteria minimal dari masing-masing aspek perkembangan ini, ya. Untuk perkembangan moral dan agama, nilai agama dan moral, kriteria minimalnya adalah mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong,
memiliki sikap sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi agama lain. Itu yang perlu disampaikan kepada anak usia dini. Kemudian untuk fisik motorik, untuk motorik kasar, anak memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah, dan mengikuti aturan. Untuk motorik halus, anak memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Ya. Kemudian, kesehatan dan perilaku keselamatan, memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Nah, itu aja. Jadi untuk fisik motorik ada 3 aspek. Selanjutnya untuk kognitif. Nah, anak belajar dan pemecahan masalah, mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial, dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Jadi fungsi dari kita belajar adalah agar kita memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, tentunya sesuai dengan usianya. Kemudian yang kedua adalah berpikir logis, yaitu mengenal berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Ya. Selanjutnya, anak mampu berpikir simbolik. Ya. Jadi tahap berpikir anak itu adalah tahap berpikir konkret. Ya, setelah mampu berpikir konkret, nanti anak mampu berpikir simbolik. Setelah mampu berpikir simbolik, pada usia dewasa anak mampu berpikir secara abstrak. Jadi tahap berpikir anak itu dimulai dari yang konkret menuju yang abstrak. Nah, anak memiliki kemampuan berpikir simbolik, yaitu mengenal, menyebutkan, dan menggunakan lambang bilangan 1-10, mengenal abjad, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Jadi mengutarakan benda-benda di sekitarnya dalam bentuk gambar. Nah, kemudian bagaimana dengan kriteria minimal untuk aspek perkembangan sosial dan emosional? Di sini dijelaskan kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Ya, ini harus banyak pendampingan dari orang dewasa karena tahap perkembangan sosial emosional diri anak itu dimulai dari heteronomous menuju autonomous. Ya, heteronomous itu adalah kemampuan anak untuk mengendalikan diri masih pada orang lain. Artinya orang lain yang mengendalikan. Anak mampu melakukan itu karena adanya hukuman atau adanya hadiah. Ya, jadi ketika anak masih usia dini, dia mau melakukan perbuatan baik atau benar itu ya karena dia diarahkan oleh orang dewasa. Makanya namanya heteronomous. Nah, ketika dewasa nanti, ketika sudah menjadi orang dewasa, sudah besar, sudah paham, maka sikap itu menjadi autonomous. Artinya sudah tertanam di dalam dirinya sendiri. Jadi sudah paham dia melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan benar ya karena dia memang sudah paham, bukan lagi mengharapkan hadiah dan bukan lagi untuk menghindari hukuman, tapi karena memang dia melakukan atas dasar kesadarannya sendiri. Nah, kemudian sosial emosional yang kedua adanya rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mengetahui haknya, menaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Ya, kemudian yang ketiga, perilaku prososial, mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan,
merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Ya, prososial itu artinya dia mendukung dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu. Jadi itu kriteria minimal dalam aspek perkembangan sosial emosional. Selanjutnya, dalam aspek perkembangan bahasa, ya, diharapkan anak memahami reseptif bahasa, di mana dia memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Ya. Kemudian mengekspresikan bahasa, yaitu mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Ya. Dan yang ketiga adalah keaksaraan, yaitu memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Nah, itu yang diharapkan kriteria minimal dari aspek perkembangan bahasa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aspek perkembangan seni, bagaimana kriteria minimalnya dalam masa PAUD, yaitu diharapkan anak dapat mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya, baik itu lukis, seni rupa, atau kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni. Ya, jadi tujuan dari perkembangan ini adalah untuk agar anak memiliki kemampuan mengekspresikan diri, jadi mengeluarkan apa yang menjadi potensinya. Selain itu, anak juga mampu mengapresiasi atau menghargai karya seni diri sendiri maupun orang lain. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti dalam kurikulum 2013 PAUD? Ya, kompetensi inti pada kurikulum 2013 PAUD merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar tahap pencapaian perkembangan anak yang harus dimiliki peserta didik PAUD pada usia 6 tahun. Jadi kompetensi itu ada 4, yaitu KI 1, yaitu sikap dan spiritual, KI 2 adalah sikap sosial, KI 3 adalah pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Nah, jadi ada 4 kompetensi inti dalam kurikulum 2013 PAUD. Spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi inti itu dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 PAUD berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran pada PAUD yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, kemudian rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu program pengembangan. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti, ya, yaitu sebagai berikut. Ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 itu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Ya, berarti spiritual. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2, sosial. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3, yaitu pengetahuan. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4, keterampilan. Ya, mungkin kalau kita melihat penjelasannya ini kurang bisa dipahami, tapi ini sudah disediakan tabel agar saudara mudah memahami bagaimana keterkaitan antara kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Nah, distribusi kompetensi dasar dari setiap cakupan kompetensi inti. Ya, ada KI 1, sikap spiritual, di situ ada 2 rumusan. KD-nya ada 2 rumusan. KI 2, sikap sosial, ada 13 rumusan. KI 3, pengetahuan, ada 15 rumusan. KI 4, keterampilan, ada 15 rumusan.
Saudara ketika akan menyusun perangkat perencanaan pembelajaran ya RPPH khususnya, maka saudara harus berpacu atau berpatokan pada KI ini ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini. Nah, di mana KI 3 dan KI 4 itu selalu bersesuaian. Mari kita lihat tabelnya untuk lebih jelas. Nah, uraian atau rumusan tentang kompetensi dasar PAUD. Ya, kompetensi inti, jadi dijelaskan ada dua rumusan. Ya, KI 1 menerima ajaran agama yang dianutnya. Nah, di sini ada sub dari kompetensi dasarnya, mempercayai adanya Tuhan, lalu ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, KI 2 ya, tentang sosial, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan atau pengasuh, dan teman. Nah, KI 2 ini memiliki 13 kompetensi dasar. Ya, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, ingin tahu, kreatif, dan seterusnya sampai poin 13. Kemudian kompetensi inti yang ketiga ya, terkait dengan pengetahuan, di dalamnya ada 15 kompetensi dasar. Nah, ini KI 3, ini kompetensi dasar. Begitu juga KI 4. Nah, KI 4 juga sama tentang keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu berurutan, memiliki 15 kompetensi dasar. Nah, saudara ketika akan melakukan pembelajaran di PAUD dalam satu hari, ya, maka saudara akan membuat RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Maka tujuan apa yang hendak akan saudara capai dalam hari itu harus berpatokan kepada KI dan KD ini. Jadi misalnya saudara akan mengangkat tema binatang, fokusnya binatang kesayangan, tentang kesayangannya tentang kelinci. Nah, maka tujuan pembelajaran apa yang hendak saudara capai harus berdasarkan kepada ini ya, KI 1, 2, 3, 4 dan KD-nya. Jadi saudara memilih dari KD-nya ini memilih ya. Jadi KD di KI 1 memilih mana yang akan dipakai, KD di KI 2 mana yang akan dipakai. Jadi tidak semuanya ya. Tujuannya itu disesuaikan. Kemudian KD di KI 3 itu mana yang akan dipakai. Kemudian KD di KI 4 itu mana yang akan dipakai. Cuma untuk KI 3 dan 4 itu harus sama. Misalnya kita di KI 3 mengambil 3.7, maka di KI 4 pun juga harus sama mengambil 4.7. Ya. Selanjutnya, bagaimana terkait dengan muatan pembelajaran? Ya, ini karena masih bagian dari kurikulum. Muatan pembelajaran pada PAUD berisi materi-materi yang diturunkan dari KD sesuai dengan tahapan usia peserta didik. Ya, jadi tadi sudah ada KI, ada KD, maka KD itu diturunkan menjadi muatan pembelajaran atau materi. Muatan pembelajaran disampaikan kepada peserta didik melalui stimulasi pendidikan secara terintegrasi dengan tema-tema yang relevan. Ya, ini adalah muatan pembelajaran itu, bahasa lainnya itu adalah materi yang disampaikan kepada anak usia dini. Ya, disesuaikan dengan KI dan KD tadi. Nah, jadi tujuannya apa, materinya bagaimana, saudara sebagai guru nantinya akan menyampaikan materi itu kepada anak. Nah, tentunya output dari pendidikan itu ada 3 aspek ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Itu bagaimana muatan pembelajarannya dan kegiatan pembelajaran mainnya. Jadi bagaimana pembelajaran itu diberikan ya, mulai dari persepsi masuk ke kegiatan main sampai ke review
Ya. Kemudian ini menjadi output. Ya, ini sikap yang diharapkan, pengetahuan yang diharapkan, keterampilan yang diharapkan sudah dirumuskan dalam bentuk kompetensinya, kemudian sudah dirumuskan, maka saudara melakukan pembelajaran. Setelah selesai melakukan pembelajaran, maka diharapkan anak mampu bersikap seperti apa, memiliki pengetahuan seperti apa, memiliki keterampilan seperti apa. Ini adalah input, ini adalah prosesnya, ini adalah outputnya. Rambu-rambu setiap muatan pembelajaran harus mendukung terbentuknya 3 kompetensi sekaligus, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini untuk semua jenjang pendidikan. Ya, output dari pendidikan ini ya ada 3, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya adalah kesesuaian perkembangan dan kompetensi. Ini perkembangan dalam diri anak. Ya. Ini masih ada satu ini di atasnya ini ada nilai agama dan moral, belum munculnya. Ya, nilai agama dan moral. Ya. Kemudian sosial, emosional, kognitif, bahasa, motorik, dan seni. Ini adalah 6 aspek perkembangan dalam diri anak usia dini. Ya, masing-masing ini diharapkan memiliki kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, agama dan moral ya berarti nanti anak berkembang sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, misalnya agama dan moral ya berarti anak memiliki sikap beragama atau beribadah yang baik. Pengetahuan berarti anak memiliki pengetahuan tentang agama dan moral. Keterampilan berarti anak mampu melakukan ibadah tepat waktu, misalnya seperti itu. Sosial emosional berarti anak memiliki sikap yang baik. Pengetahuan berarti memahami norma-norma. Keterampilan berarti mampu berperilaku dengan baik sesuai dengan norma di masyarakat. Begitu untuk kognitif, bahasa, motorik, dan seni juga sama. Artinya masing-masing aspek perkembangan itu harus anak harus memiliki kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana keterkaitan antara STPPA, KD, KI, dan indikator? Nah, ini ada standar tahap pencapaian perkembangan anak, itu menjadi output. Ya. Kemudian STPPA ini diturunkan menjadi KI, kompetensi inti, dan dijabarkan dalam bentuk KD. Ya. Ini tadi sudah kita bahas. Ya. Ada 4 kompetensi inti, KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Ya, KD-nya saudara tinggal memilih. Kemudian dari KD itu maka muncul program pengembangan. Program pengembangan itu adalah aspek perkembangan dalam diri anak. Ya, outputnya moral, agama, motorik, bahasa, kognitif, sosial, dan seni yang itu harus dilakukan dalam setiap hari. KI dan program pengembangan ini masih dalam bentuk rencana ya, maka dituangkan dalam bentuk perencanaan yang tertulis. Ya, misalnya RPPH, kemudian dilaksanakan, berarti melakukan pembelajaran dalam 1 hari itu, ya, yang harus memuat 4 KI dan 6 aspek perkembangan, kemudian guru melakukan penilaian. Nah, di sini ada indikator. Indikator itu adalah alat ukur untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari pembelajaran yang dilaksanakan dalam mencapai kompetensi dasar. Ya, KI dan KD itu nanti sebagai patokan indikator, program pengembangan juga sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Jadi apa yang diharapkan setelah anak mempelajari materi dalam 1 hari itu, ya, titik temu atau konfirmasi diperoleh dengan observasi melalui penilaian otentik. Nah, di sini
indikator itu dapat dilihat, dapat diukur melalui kegiatan asesmen. Dalam satu hari itu apa saja yang sudah dikerjakan oleh anak. Jadi tentunya seorang guru sudah memiliki instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didiknya setiap harinya. Jadi guru harus rutin, rajin mengamati apa yang dilakukan anak, ya, melakukan observasi maupun checklist, ya, maupun anekdot. Ya, ada berbagai macam jenis asesmen untuk mengukur seberapa jauh kemampuan anak memahami materi dalam satu hari tersebut. Ya. Kemudian tabel struktur program pengembangan dan beban belajar di lembaga PAUD, ya. Program pengembangan tentunya ada 6 aspek perkembangan tadi. Ya, kemudian kompetensinya itu ada 3 atau aspeknya: sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian untuk usia 2 tahun, yaitu masuknya non formal, berarti 120 menit per minggu. Ya, berarti 120 menit per minggu usia 0 sampai 2 tahun. Untuk 2 sampai 4 tahun 360 menit per minggu. Untuk 4 sampai 6 tahun yang non formal ini 900 menit per minggu terdiri atas 540 menit tatap muka dan 360 menit pengasuhan terprogram. Nah, untuk yang formal ini berarti ini yang untuk TKA dan TKB, ya, 900 menit per minggu, 150 menit untuk 6 pertemuan per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu. Jadi tergantung lembaganya itu menerapkan 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Jika 6 hari kerja, maka pertemuannya setiap hari adalah 150 menit pembelajaran. Ya, berarti sekitar 2,5 jam. Nah, dalam waktu 2,5 jam itu harus mengembangkan 6 aspek ini. Dan kompetensinya yang diharapkan adalah ini. Jika 5 hari kerja, maka dalam satu hari pembelajaran dilakukan selama 180 menit atau 3 jam. Ya, 3 jam dalam satu hari, ya, karena hitungnya 5 hari kerja. Nah, dalam satu hari, dalam 3 jam pembelajaran, sama guru harus mengembangkan 6 aspek perkembangan ini. Ya, ini untuk yang bertanda bintang ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 pasal 77G. Jam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jam operasional lembaga penyelenggara PAUD non formal yang menyelenggarakan program kegiatan usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini adalah kurikulum atau rencana atau aturan yang mengatur jumlah jam setiap minggunya. Ya, setiap minggu dan didetailkan setiap harinya. Ini adalah aturannya. Kemudian yang terakhir adalah indikator perkembangan. Ya, indikator pencapaian perkembangan adalah kemampuan yang diharapkan dan dicapai oleh anak pada usia tertentu. Ya, kemudian indikator pencapaian perkembangan merupakan kontinum perkembangan usia lahir sampai 6 tahun. Indikator pencapaian perkembangan tidak dibuat untuk menjadi kegiatan pembelajaran, tetapi menjadi panduan yang digunakan pendidik atau pengasuh dalam melakukan stimulasi dan observasi. Indikator pencapaian perkembangan dirumuskan berdasarkan KD. KD dirumuskan berdasarkan KI yang mempunyai 4 ranah. Tadi sudah kita bahas, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KI dirumuskan berdasarkan STPPA. Ya, kemudian indikator pencapaian perkembangan untuk KD pada KI 3 dan KI 4 menjadi satu untuk memberikan pemahaman bahwa
pengetahuan dan keterampilan merupakan dua hal yang menyatu ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi antara KI 3 dan KI 4, antara pengetahuan dan keterampilan itu harus selalu sama. Indikator pencapaian perkembangan dikembangkan untuk kelompok usia lahir sampai usia 3 bulan, kemudian usia 3 bulan sampai usia 6 bulan, kemudian usia 6 bulan sampai 9 bulan, usia 9 bulan sampai 12 bulan, usia 12 bulan sampai 18 bulan, usia 18 bulan sampai 2 tahun, usia 2 tahun sampai usia 3 tahun, usia 3 tahun sampai usia 4 tahun, usia 4 tahun sampai 5 tahun, dan usia 5 tahun sampai usia 6 tahun. Nah, untuk masing-masing indikator ini sudah saya buatkan videonya lengkap untuk 6 aspek perkembangan sesuai dengan STPPA. Jadi anak usia 0 sampai 3 bulan itu perkembangan nilai agama dan moralnya bagaimana, kognitifnya bagaimana, bahasanya, sosial, emosionalnya, motorik, seninya bagaimana, sudah saya buatkan video terpisah dari ini. Kemudian untuk dan seterusnya sampai usia 5 tahun sampai 6 tahun sudah dibuat dalam satu video itu juga ya. Bagaimana nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosialnya sampai seninya sudah ada semua ya. Saudara tinggal mengikuti apa yang ada di dalam video tersebut ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan dapat dikemukakan melalui forum diskusi atau komentar. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.